Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tanwin Subrana dari kelas 31. Di sini saya izin menjelaskan tentang developer dan load balance. Di sini ada konsep. Untuk konsep developer dan load balance itu definisinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi kalau misal kita gambarkan pada topologi di sini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Satu ke SP pertama dan yang satu ke SP yang kedua. Artinya dari semua perangkat yang terhubung ke router kita, maka bisa terhubung ke internet, bisa menggunakan SP yang pertama ataupun SP yang kedua. Nah, kalau kita sudah memiliki dua jalur internet seperti ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu developer dan load balance. Developer nanti gambarannya ada satu SP aktif dan satunya disable atau tidak aktif, tapi menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu SP saja. Nah, jika ISP yang pertama ini down, maka nanti ISP yang kedua ini akan aktif sebagai backup. Itu deskripsi terkait developer. Jika load balance, nantinya kedua ISP akan aktif. Misal beberapa PC ingin akses di sini ingin akses ke YouTube dan yang itu menggunakan ISP yang pertama, dan yang satu lagi misal ingin internetan misal ke Facebook menggunakan ISP yang kedua, maka di situ kedua ISP ini akan aktif secara bersamaan. Langsung saja kita pergi ke topologi kita. Di sini saya sudah menyiapkan dua mikrotik dan satu net. Di sini mikrotik pertama saya namakan router ISP1 dan yang mikrotik kedua saya namakan router ISP kedua. Di sini kita tinggal tambahkan satu mikrotik. Kita klik kanan lalu net, kita pilih mikrotik router US, kita scroll ke bawah. Yang keyman option ini kita hapus saja, lalu kita save. Nah, di sini nanti si mikrotik ini akan menjadi mempunyai dua internet yang terhubung ke router ISP1 dan router ISP2. Di sini kita langsung sambungkan saja si mikrotik kita ini ke ISP yang pertama dan satu lagi ke ISP yang kedua. Sekarang kita nyalakan dulu mikrotik kita ini, lalu kita login ke terminal. Sini kita tunggu dulu. Sini akan sedikit memakan waktu, kita menunggu terminal terdeteksi. Kita akan menyimpan saja. Nah, di sini sudah bisa. Belum terdeteksi. Nah, kita login dulu admin di sini. Ini maaf, kita kosongkan dulu. Kita ulang lagi. Admin lalu kosongkan in. Saya mau isi password saya benar. Jika dikosongkan silakan isi Ctrl C. Ulang dulu. Nah, di sini sudah login, lalu kita pergi dulu ke Winbox router pertama, yaitu yang router ISP1. Di sini saya sudah ganti nama. Si router 1 ini menjadi router ISP1. Caranya kita pergi ke addresses, IP, addresses, kita tambahkan, kita gunakan IP 192.168.1.1. Kalian bisa custom berapa saja IP yang mau dimasukkan. Kita ganti di sini yang menuju ke etap 2. Kita apply lalu oke.
Nah, jika sudah kita menghubungkan ke mikrotik yang pertama di sini, lanjut kita buka mikrotik yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau tulis dulu IP tadi yang sudah saya tulis untuk si mikrotik pertama yang menyambung ke USB ke pertama ini, yaitu 192.168.1.1.24. Kita rapihkan, kita simpan di sini. Oke, lanjut kita buka mikrotik yang kedua, sama kita pergi ke IP lalu ke addresses, kita tambahkan IP, kita tambahkan IP 192.168, sini tambah 1.2, jangan lupa 124. Dari ini kita ganti ke ether 2, kita apply lalu oke. Nah, kita di sini tulis juga agar kita tidak lupa. Kita copy text lalu pergi ke lalu ketik 192.168.1.2.4. Oke, kita simpan di sini. Di sini sekarang kita coba untuk tambahkan IP address mikrotik kita secara manual. Caranya kita pergi ke terminal di sini, lalu kita coba lihat dulu apakah IP-nya sudah didapatkan. Tapi pasti ini belum karena kita belum setting si IP kita ini. Nah, di sini masih. Kita ulang address lalu print. Nah, di sini kita masih disable atau belum mendapatkan IP. Oke, kita lanjut ke sini. Kita ketik perintah add address. Add address, lalu kita masukkan IP yang kita mau, yaitu coba kita masukkan untuk di ether 1 ini yang 192.168.1.1, jangan lupa bracket slash 24, lalu interface sama dengan ether 1, kita enter. Lalu kita coba tambahkan juga IP yang kedua atau di router kedua kita ya. Caranya sama, kita add address, lalu kita tulis IP yang kita mau, 192.168.1.2.4, interface sama dengan interface dua. Kita pusing sih, coba kita print dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP. Nah, di sini yang ether 1 kita mendapatkan IP yang 1.1, dan yang ether 2 di sini kita mendapatkan 1.2. Sekarang kita coba ping IP ini, lalu kita coba untuk ping ke yang 192.168.1.1, kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa ngeping ke si ether yang kedua ini, yang pertama. Lalu kita coba untuk ping yang ke sebelahnya, caranya sama, kita ketik perintah ping lalu 192.168.1.2, enter. Nah, di sini kita juga sudah bisa ngeping ke yang router ISP kedua. Kita selanjutnya akan menambahkan route. Di sini kita coba untuk
Di router pertama kita ini untuk ping dulu caranya kita pergi ke menu terminal, kita ketik coba ping 88, kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba untuk yang router kedua juga. Kita pergi ke terminal, lalu kita ping 8.8.8, enter. Nah, di sini juga sama, kita sudah bisa. Sekarang kita coba untuk Mikrotik ini agar bisa konektor aman ke Winbox via router pertama. Caranya kita ketik perintah command set enable sama dengan yes. Lalu kita coba untuk print. Nah, di sini sudah bisa, langsung kita buka saja Mikrotik maksudnya Winbox yang pertama. Di sini ada failover dan konsep. Jadi failover merupakan suatu metode pada jaringan yang digunakan untuk menjaga agar koneksi internet tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada jalur utama. Tujuan utama dari failover adalah menjaga ketersediaan jaringan atau high availability, sehingga pengguna tetap menggunakan internet tanpa gangguan yang terlalu lama. Konsep besar failover adalah menggunakan dua jalur internet atau lebih yang terhubung menuju ISP atau Internet Service Provider. Dari dua jalur tersebut biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jalur utama yaitu atau main link, yaitu jalur yang dipakai sehari-hari untuk akses internet. Kedua ada jalur cadangan atau backup link, yaitu jalur yang disiapkan jika alur utama mengalami masalah. Dalam kondisi normal, hanya jalur utama yang bekerja. Jalur backup berada pada kondisi siaga atau standby. Sebagai contoh, misalnya sebuah sekolah memiliki dua provider internet. Provider pertama digunakan sebagai internet utama, sedangkan provider kedua digunakan sebagai cadangan. Ketika provider utama berjalan normal, semua pengguna seperti guru, siswa, laboratorium komputer, dan perangkat jaringan akan menggunakan internet dari jalur utama. Namun, apabila terjadi gangguan, misalnya kabel putus atau ISP mengalami gangguan, gateway tidak dapat diakses atau koneksi internet terputus, maka router akan mendeteksi gangguan tersebut dan secara otomatis memindahkan koneksi ke jalur backup. Dengan begitu, pengguna tetap bisa mengakses internet tanpa perlu melakukan perpindahan secara manual. Pada Mikrotik terdapat beberapa cara untuk membuat failover. Cara pertama adalah menggunakan parameter distance. Distance merupakan nilai prioritas pada route. Nilai yang lebih kecil akan lebih prioritas oleh router. Contohnya, router ESP1 ke distance 1 dan router ESP2 ke distance 2. Karena ISP memiliki nilai distance lebih kecil, maka router akan menggunakan ESP1 sebagai jalur utama. Apabila ISP mengalami gangguan, maka router akan berpindah menggunakan ESP2 yang memiliki distance lebih besar sebagai backup. Selain menggunakan distance, failover juga dapat menggunakan fitur check gateway. Fitur ini digunakan untuk mengecek apakah gateway masih aktif ataukah tidak. Terdapat beberapa metode pengecekan. Yang pertama yaitu ARP atau Address Resolution Protocol. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah gateway masih terhubung secara langsung pada jaringan. Yang kedua yaitu ICMP, yaitu menggunakan proses ping untuk memastikan gateway masih dapat diakses. Jika gateway tidak merespon, maka router akan menganggap jalur tersebut bermasalah dan berpindah ke jalur cadangan. Selain menggunakan distance dan check gateway, failover juga dibuat menggunakan script atau metode script biasanya digunakan pada konfigurasi yang lebih kompleks karena dapat melakukan pengecekan otomatis dan pengaturan yang lebih fleksibel. Keuntungan failover yaitu pertama, meningkatkan keadaan jaringan. Kedua, mengurangi waktu downtime ketika internet utama mengalami gangguan. Dan ketiga, menjaga aktivitas pengguna tetap berjalan. Keempat, memastikan layanan jaringan tetap tersedia.
Jadi dapat disimpulkan bahwa failover adalah mekanisme perpindahan otomatis dari jalur utama ke jalur cadangan ketika terjadi gangguan, sehingga koneksi jaringan tetap stabil dan aman dan juga dapat digunakan. Nah, lalu ada load balance, merupakan metode pada jaringan yang digunakan untuk membagi beban trafik internet ke beberapa jalur koneksi agar gangguan internet menjadi lebih optimal, berbeda dengan developer yang hanya menggunakan satu jalur aktif dan satu jalur cadangan. Pada load balance, kedua jalur ISP dapat aktif secara bersamaan. Jadi, jika terdapat dua koneksi internet atau dua ISP, maka keduanya dapat digunakan secara bersamaan untuk membagi trafik jaringan. Contohnya, misalnya sebuah sekolah memiliki dua ISP. ISP pertama memiliki kecepatan 50 Mbps dan ISP kedua juga memiliki kecepatan 50 Mbps. Jika menggunakan developer, hanya satu ISP yang aktif, sedangkan ISP lainnya menunggu sebagai backup. Namun, jika menggunakan load balance, kedua ISP tersebut dapat bekerja bersama sehingga trafik jaringan dapat dibagi dan penggunaan bandwidth menjadi lebih optimal. Pembagian jalur ini dapat digunakan berdasarkan tujuan akses ke internet. Contohnya, satu ada trafik menuju Facebook diarahkan ke jalur SP1, trafik menuju YouTube diarahkan ke jalur SP2, atau dapat juga dibagi berdasarkan pengguna. Contohnya, pengguna tertentu menggunakan SP1, sedangkan pengguna lain menggunakan SP2. Tujuan dari load balance adalah agar beban jaringan tidak menumpuk pada satu jalur saja. Jika semua pengguna memakai satu ISP, maka jalur tersebut dapat menjadi penuh sehingga koneksi melambat. Dengan load balance, beban akan dibagi sehingga performa jaringan menjadi lebih stabil. Pada mikrotik terdapat beberapa metode load balance, salah satunya yaitu SMP atau Equal Cost Multiplied. SMP merupakan metode yang membagi trafik ke beberapa gateway yang memiliki prioritas sama. Metode ini dianggap sebagai pengembangan dari metode round robin atau maksudnya round robin load balance, atau pada metode round robin pembagi dilakukan secara bergantian. Contohnya, koneksi pertama melewati ISP pertama, koneksi kedua melewati ISP kedua, koneksi ketiga kembali ke ISP pertama, dan seterusnya secara bergantian. Sedangkan pada SMP, router dapat memilih beberapa jalur dengan nilai yang sama untuk mendistribusikan trafik. Selain SMP, load balance juga dapat menggunakan routing mark atau routing loss. Routing mark digunakan untuk memandai trafik tertentu agar diarahkan ke jalur yang sudah ditentukan. Contohnya, trafik media sosial diarahkan ke ESP1, sedangkan trafik streaming atau video diarahkan ke ESP2. Keuntungan menggunakan load balance yaitu pertama, menggunakan bandwidth menjadi lebih maksimal, kedua, mengurangi beban pada satu jalur internet, ketiga, meningkatkan performa jaringan, dan keempat, membantu mengatur distribusi trafik agar lebih merata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa load balance adalah metode pembagian trafik ke beberapa jalur internet agar koneksi menjadi lebih optimal dan beban jaringan dapat terbagi menjadi baik. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.